Halo semuanya, we are from kelompok 1. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pelestarian kebudayaan di Kota Palembang. Nah sebelum itu kenalan dulu yuk sama kelompok 1. Halo, perkenalkan nama aku Gisela Firiana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Abimanyu. Hai, perkenalkan aku Zerlifa Muliwaya. Hai, saya Laylatul Datin Esa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irim Marki. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Mananhar. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami bekerja sama dengan lembaga pendidikan yaitu TK Metodis 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai kepala sekolah dari TK Metodis 5 dan juga akan ada interaksi bersama adik-adik dalam melestarikan kebudayaan di Kota Palembang, yaitu dengan bermain cengkling dan yeye. Nah, jadi di sini Kak Tia, teman-teman Kak Tia mau ngajak adik-adik main. Pada mau main nggak nih? Nanti ada juga permainan ini. Ada yang tahu permainan ini apa? Ada yang tahu? Bisa. Iya bener, ini mainnya juga lompat-lompat. Ada yang tahu nama permainannya apa? Ini nama permainannya adalah Caingkring. Tadi pernah dengar. Kita main, kita mau nyanyi dulu gak sih biar kita semangat? Yo, pada berdiri ya. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati minta bumi. Masukin karetnya di sini ke tangan temennya. Tiga, bantu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Selamat pagi, Miss. Ya, selamat pagi. Miss, kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dari kelompok 1 kelas A, kelas Palembang. Nah, kami di sini mau wawancara ini, Miss. Selaku kami bekerja sama dengan Miss, selaku lembaga pendidikan dari TK Metodis 5. Nah, sebelum itu boleh Miss perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih buat adik-adik ya sudah datang di TK Metodis 5 pas kemarin Gisel. Kebetulan memang Gisel ini alumni kita, bersyukur untuk itu. Jadi saya sendiri Miss Tiur, kepala sekolah dari TK Metodis 5. Nah, di sini kita ada ruangannya 5 kelas yang terdiri dari TKA dan TKB dan playgroup. Nah, selamat datang ya dan terima kasih sudah memilih TK Metodis 5 untuk salah satu tempat yang adik-adik pilih untuk hari ini praktek. Mungkin ada lagi? Nah, kami akan ngajuin pertanyaan-pertanyaan, Miss. Boleh, siap. Boleh ya? Pertanyaan pertama, apa yang Miss ketahui nih mengenai salah satu jenis budaya yaitu permainan tradisional? Oh, jenis budaya. Ya, permainan tradisional ini kan permainan yang dilakukan secara turun-temurun nih. Ya, dan ini termasuk adalah warisan budaya. Nah, permainan tradisional ini pun sudah kita kenalkan tentunya di TK Metodis 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan yang kedua. Sebagai salah satu jenis budaya, permainan tradisional apa saja sih yang Miss tahu atau Miss ajarkan kepada anak-anak di TK Metodis ini, dan apa pandangan dari pihak TK atau sekolah terhadap adanya permainan tradisional di lingkungan pendidikan anak? Nah, permainan tradisional ini yang sering kami gunakan bakia. Pernah kan dengar bakia? Iya. Nah, terus ini apa, congklak. Terus kayak tadi permainan lompat tali juga kita gunakan. Kayak caingkling itu juga kita gunakan. Terus ada yang apa tuh, ular naga ya, yang ular naga itu. Nah, itu kan sekedar mereka tuh kan selain nyanyi itu dapat juga gitu. Dan Miss, menurut Miss, apa manfaat dari permainan tradisional untuk tumbuh kembang anak ini? Nah, berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, kalau tumbuh itu kan berarti dari segi kognitif mereka. Nah, dari segi kekuatan otot saat mereka melompat itu bisa kita lihat. Nah, untuk kembang pasti sosial emosional mereka. Terus yang kedua, kemandirian. Terus belajar sabar. Nah, menunggu giliran. Nah, aku antri kayak gitu kan. Terus yang paling jelas tuh kejujuran. Nah, saat itu kan mereka langsung nih, siapa yang belum? Oh, aku Miss. Nah, jujur. Siapa yang sudah? Dia Miss. Nah, terus disiplin seperti itu. Terus, menurut pendapat Miss, apakah permainan tradisional ini masih perlu diteruskan ke generasi muda sekarang ini? Sepertinya wajib dan harus. Kenapa? Karena apa ya, permainan tradisional kan banyak unsur norma ya yang harus dikembangkan sejak dari dini, tentunya dari tingkat PAUD. Nah, melalui permainan tradisional tadi banyak yang dapat mereka, yaitu tumbuh kembang mereka dapat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah permainan tradisional saat ini mampu bersaing dengan permainan modern? Pastinya mampu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya kita bisa modifikasi. Nah, permainan caingkling seperti tadi, kalau zaman dulu kan kita garis di tanah nih. Nah, sekarang kan kita bisa pakai banner. Nah, pakai banner. Coba nanti adik-adik kalau punya tugas lagi, kita buat pakai banner kan. Nah, di banner itu kita kasih gambar, lebih menarik tentunya. Tapi permainan tradisional yang dasarnya kan dapat, cuma kita modifikasi seperti itu. Jadi nilai budayanya masih dapat, tapi tetap menarik seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, Miss. Apa pandangan dari Miss terhadap pengangkatan kembali budaya permainan tradisional ini di era modern, dan apa harapan dari Miss untuk budaya ini ke depannya? Ya, sangat penting menurut saya karena permainan tradisional ini merupakan bagian dari warisan budaya ya. Nah, warisan budaya, kenapa enggak kita sebagai generasi sekarang, saya seneng sama adik-adik, warisan budaya tetap kita lestarikan. Nah, tentunya pas momennya di tingkat PAUD. Nah, kan ini mereka kan dasar nih. Nah, di tingkat PAUD. Jadi kita lestarikan dari mereka, nanti mereka bawa lagi ke SD, ke tingkat selanjutnya, dan mungkin nanti di rumah kan mereka punya adik. Nah, mereka permainkan lagi di rumah seperti itu. Jadi wajib kita lestarikan ya, karena ini adalah warisan budaya bangsa. Nah, baik Miss, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, Sampai jumpa sama-sama. lagi. Terima kasih ya. Apakah pemerintah dapat berperan dalam melestarikan kearifan lokal? Seperti apa perannya? Pemerintah tentunya memiliki peran penting dalam melestarikan kearifan lokal karena ini bagian dari identitas suatu bangsa yang bernilai.
Salah satu contoh melestarikan kearifan lokal yang diambil dari kelompok kami yaitu melestarikan permainan tradisional. Nah, peran pemerintah dalam melestarikan permainan tradisional itu bisa seperti integrasi dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah dapat mendorong penerapan permainan pendidikan di tingkat TK, SD maupun SMP. Dan melalui pendidikan ini, anak-anak akan diajarkan permainan tradisional sebagai bagian bentuk dari pembentukan karakter, kreativitas, dan pemahaman budaya. Selanjutnya, pemerintah bisa mengadakan festival atau perlombaan. Nah, melalui hal ini, masyarakat akan diperkenalkan dan memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Apakah akademisi dapat berperan dalam melestarikan kearifan lokal? Seperti apa perannya? Nah, akademisi itu dapat berperan penting dalam kearifan lokal. Seperti yang kelompok kami ambil, yaitu dalam permainan tradisional, ada caingkleng, ada yeye, dan ada tampang duku. Nah, bisa dilihat di era sekarang ini banyak sekali anak kecil lebih memilih bermain gadget dibandingkan bermain tradisional. Nah, mengapa permainan tradisional ini harus dilestarikan baik dalam akademisi? Nah, di dalam akademisi ini kita mention lah dari TK atau PAUD itu dapat menjadi perkembangan yang baik, yang dimana permainan itu dikenalkan dan akan dikembangkan seiringnya berjalannya waktu. Bisa dilihat nih dari contoh berikut ini. Anak si A, dia TK di TK Metodis 5. Nah, anak ini bermain dengan teman-teman sebayanya. Tidak mungkin teman-teman sebayanya ini akan bertemu lagi di saat masa jenjang selanjutnya, yaitu di SD. Nah, di SD pasti dia akan menemukan teman yang baru dan akan memperkenalkan permainan tradisional yang ia mainkan pada saat zaman TK. Nah, seiring berjalannya waktu, permainan tersebut akan ada seiring turun-temurun dan juga akan dilestarikan. Nah, di sini ada hal positifnya juga, yaitu anak-anak kecil itu akan lebih bermain tradisional, tidak akan bermain gadget, yang dimana akan memperbaiki dari kesehatan mental, kesehatan fisik, baik dari mata dan juga dari psikis. Apakah komunitas budaya berperan dalam melestarikan budaya dan seperti apa perannya? Menurut saya, komunitas budaya berperan dalam melestarikan budaya karena mereka itu memiliki tujuan, yaitu agar budaya tersebut tidak tergerus oleh zaman. Maka dari itu peran mereka yaitu mengadakan festival ataupun memasukkan budaya-budaya ini ke dalam suatu pendidikan agar tetap dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu juga harus ada kampanye-kampanye mengenai budaya ini yang harus dijelaskan ke publik luas melalui media sosial ataupun internet, yang mana agar budaya tersebut tidak tergerus dan tetap bisa terlestarikan. Apakah ada pihak selain daripada pemerintah, akademisi, dan komunitas budaya yang dapat berperan dalam melestarikan kearifan lokal? Kemudian, apa peran mereka? Jawaban saya adalah ya. Selain daripada pemerintah, akademisi, dan komunitas budaya, ada banyak sekali pihak yang bisa ikut melestarikan kearifan lokal. Di antaranya adalah yang pertama, lembaga kemasyarakatan, di mana lembaga kemasyarakatan bisa memberikan pendidikan dan penyuluhan. Kemudian mereka juga bisa mengumpulkan dan mengkonservasi data terkait dengan budaya lokal. Yang kedua, ada tokoh masyarakat, di mana tokoh masyarakat selain bisa memimpin masyarakat, mereka juga bisa berperan dalam melestarikan kearifan lokal. Yang ketiga, ada guru, di mana para guru juga bisa ikut melestarikan budaya lokal dalam bentuk pembuatan ekstrakurikuler dan melalui materi pembelajaran singkat terkait dengan kebudayaan. Yang keempat, ada pemuda dan pemudi. Para pemuda-pemudi, selain mereka itu berperan sebagai penerus kebudayaan dan juga penerus bangsa, mereka juga bisa ikut serta dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan kearifan budaya lokal. Yang kelima, ada lembaga adat, di mana lembaga adat bisa mengadakan ritual adat dan keagamaan, serta menjadi sumber informasi terkait dengan kearifan budaya lokal. Dan masih ada banyak sekali pihak yang bisa ikut serta dalam pelestarian kearifan budaya lokal, baik itu melalui kegiatan resmi maupun melalui kegiatan tidak resmi, asalkan seluruh komponen dari masyarakat tetap kokoh dalam niat yang satu, yaitu pelestarian budaya lokal.